Nama aku Putri, dan di video pertama aku ini aku bakal sharing ke kalian kenapa aku jadi au pair dan gimana caranya jadi au pair di Jerman. Jadi au pair itu dari bahasa Perancis yang artinya timbal balik. Jadi secara singkat, kalian remaja umur 18 sampai 26 tahun pergi ke negara yang bekerja sama dengan negara kalian untuk program ini, jadi bertukar budaya, bertukar bahasa selama 6 bulan sampai setahun. Dengan kalian memberi jasa kalian untuk menjaga anak mereka dari pagi sampai orang tuanya balik ke rumah. Nah, cerita aku sendiri itu mulainya tahun 2019 bulan April tanggal 13. Aku ingat banget karena itu tuh ulang tahunnya anak yang aku jaga, Philip. Jadi itu sebenarnya prosesnya panjang banget karena awalnya aku sama sekali nggak tahu program au pair itu apa. Jadi dimulai dari aku balik ke Indo setelah ambil cuti di univ aku di Belanda di Fontys bulan Juli 2018. Aku balik ke Indo karena aku sebenarnya nggak dapat feel apa-apa kuliah di sana. Akhirnya aku cari tahu au pair. Jadi aku tahu tentang au pair ini di YouTube. Terus aku cari tahu au pair itu ada di negara mana aja. Terus akhirnya setelah aku tahu kalau au pair itu ada di beberapa negara di Eropa kayak Belanda, Belgia, Jerman, Perancis, dan beberapa negara di Skandinavia, akhirnya aku memutuskan untuk au pair di Jerman. Karena aku benar-benar tertarik dengan bahasa Jerman sejak SMA, cuma kedemotivasi dikit karena aku sebenarnya nggak pinter di bahasa gitu. Dan katanya itu susah. Terus akhirnya aku memutuskan karena kayak aku nggak punya pilihan lain lagi. Aku pada saat itu nggak bisa dapet SBM lagi karena itu tahun terakhir kayaknya. Terus tuh aku udah lewat lah masa untuk ngambil mandiri juga. Akhirnya aku memutuskan untuk sekolah di Jerman. Tapi untuk sekolah di Jerman sendiri pun kita butuh bahasa kan. Akhirnya aku tahu program ini dan menurut aku tuh programnya bagus banget. Jadi kayak batu loncatan aku untuk belajar bahasa Jerman langsung di negaranya. Akhirnya aku cari tahu requirement-nya apa aja yang aku harus siapkan. Dan ternyata aku harus menyiapkan bahasa Jerman minimal A1. Di situ aku kayak gimana gitu. Akhirnya aku dapet private tutor bahasa Jerman. Pada saat itu tuh per jamnya 150.000 dan aku bisa 2 kali seminggu, 1 kali 2 jam gitu. Dan pada saat itu aku belajar A1 itu dari September sampai November. Jadi bener-bener cepet banget dan itu bener-bener udah satu level. Udah, akhirnya aku ambil ini sertifikat Gute di Bandung karena pada saat itu kuota di Jakarta udah penuh, jadi aku mau nggak mau harus ke Bandung. Dan itu tuh aku daftarnya secara personal. Jadi kalau misalnya di Bandung pada saat itu ada 2 cara, by email sama by person. Jadi langsung datang karena aku ketakutan kehabisan kuota lagi, jadi aku langsung ke Bandung dan seminggu atau 2 minggu kemudian ujian lagi di sana di Bandung. 6 minggu atau 8 minggu jadi akhirnya aku dapet sertifikat bahasa A1 aku. Sebenarnya sih harusnya lebih cepet ya, dari 6 atau 8 minggu karena pada saat itu aku ambilnya Desember, banyak kepotong sama libur, akhirnya aku dapetnya sekitar 18 Januari. Jadi kalau kalian mau au pair itu yang pertama kalian harus punya keluarga, jelas. Dan cerita aku untuk dapat keluarga pun sebenarnya agak panjang. Jadi ceritanya Desember itu aku udah punya satu keluarga, calon keluarga, dia tinggalnya di Potsdam, dekat Berlin. Tapi mereka pengennya aku udah bisa di sana Januari, padahal aku pun belum dapat sertifikat sampai 18 Januari. Akhirnya aku cancel. Terus aku dapat lagi yang kedua di Baden-Württemberg di dekat Black Forest itu, tapi akhirnya ke cancel juga karena dia masih tinggal sama mamahnya dan mamahnya nggak mau aku stay di situ juga gitu deh intinya. Terus akhirnya aku dapat keluarga yang sekarang itu sekitar bulan Februari. Sebagai catatan, kalian bisa cari calon keluarga di aupairworld.com atau di aupair.com, itu gratis. Kalian bisa bikin profile di situ, bikin semenarik mungkin, taruh profile kalian bersama anak-anak dan send message banyak mungkin, kirim pesan sebanyak mungkin ke keluarga yang menurut kalian menarik. Atau enggak, ada di Facebook grup au pair. Ini pun aku baru tahu pas aku dari Jerman, itu di situ juga banyak banget calon-calon keluarga yang pengen punya au pair baru gitu. Akhirnya pada saat itu aku nemu di aupairworld.com keluarga aku ini di sini sekarang. Yang pada saat itu menurut aku dengan keadaan aku pada saat itu juga agak menyedihkan. Ekonomi lagi gak bagus banget dan dia menawarkan
ambil alih untuk tiket pesawat aku, which is menyenangkan banget karena pada saat itu aku nggak punya uang sama sekali untuk bayar tiket pesawat aku ke Jerman. Jadi udah oke nih sama mereka. Akhirnya mereka minta nomor WhatsApp aku, terus minta video call karena mereka pengen kayak wawancara aku gitu. Wawancara, udah aku ngelihat anak mereka ada 3, yang aku taking care of itu, yang aku jagain itu cuma 1, yang paling kecil. Pada saat itu masih umur 1 tahun, mau 1 tahun, pas aku datang baru 1 tahun, kayak gitu. Terus akhirnya mereka kasih tahu aku benefit apa yang aku bisa dapet dan apa yang mereka harapkan dari aku. Jadi kalau misalnya au pair itu umumnya kalian dapat Taschengeld atau uang saku itu 260 euro untuk di Jerman. Jadi kalian harus note juga, harus kalian lihat kalau kalian mau au pair di negara lain kalian dapat uang saku berapa. Dan tolong diingat, ini bukan gaji, ini uang saku gitu. Terus yang kedua, kalian dapat asuransi. Kalian dapat gratis asuransi selama setahun dibayar sama keluarga kalian. Terus yang ketiga, kalian dapat kamar. Kalian dapat kamar sendiri dan dapat kamar mandi gitu. Terus yang keempat, kalian diberi kesempatan untuk les bahasa atau sekolah bahasa dengan mereka memberi kalian per bulan 50 euro. Nah, jadi totalnya kalian dapat uang saku sekitar 310 euro gitu. Terus udah kalian dapat semua itu dan kalian dapat makan gratis, dapat tuh sabun, sampo gratis. Itu benefit secara umumnya. Dan keluarga aku ngasih aku benefit lain seperti 20 euro per bulan untuk Monatskarte. Ya sebenarnya nggak 20 euro juga, cuma kayak dikasih subsidi 20 euro dari Monatskarte karena tempat les aku di kota sebelah, aku tinggalnya di desa. Aku dikasih keringanan untuk gak usah bayar tiket pesawat karena pada saat itu mereka benar-benar butuh cepet, dan kalau mepet gitu kan tiket pesawat mahal ya, jadi mereka pada saat itu bayarin aku tiket pesawat. Terus yang ketiga, karena ini baru berubahnya pas aku baru nyampe di Jerman sih, karena aku bantu-bantu mereka kayak masukin cucian ke dalam mesin cuci, bantuin mereka kadang ngevakum dan lain-lain, jadi aku dapat tambahan 20 euro gitu. Gak banyak tapi lumayan. Dan aku pada saat itu juga dikasih benefit untuk liburan bareng sama mereka ke Itali. Terus aku dapat kesempatan, sebenarnya kan normalnya 4 minggu dalam setahun, cuma aku dapat benefit untuk bisa lebih dari 4 minggu, terserah, yang penting aku harus omongin sebelumnya sama mereka, jadi mereka bisa ambil libur untuk jagain anaknya gitu. Nah, itu plusnya dari au pair. Sebenarnya minusnya tuh banyak juga. Jadi menurut aku tuh minusnya kalian harus fleksibel, karena dari kontrak sendiri pun kerjanya au pair itu 30 jam doang per minggu. Tapi kan aku jaga anak kecil dan dia nggak dapet tempat di kita atau playgroup gitu, jadi aku harus jagain dia dari papahnya pergi, mamahnya pergi kerja, sampai papa atau mamanya balik ke rumah. Dan itu tuh kayak biasa lebih dari 30 jam per minggu. Awalnya aku juga agak kurang serak gitu, makanya aku ngomongin ke mamanya Philip kalau misalnya jam kerja aku ini nggak sesuai fair track gitu. Setelah aku omongin, dan mereka memutuskan untuk aku dapat libur lebih lama dari 4 minggu, jadi aku lebih fleksibel untuk ngambil libur. Jadi kebetulan keluarga aku ini papahnya orang Jerman, mamahnya orang Romania. Saran aku kalau kalian mau nyari keluarga, kalau bisa salah satunya harus Jerman, harus citizenship Jerman gitu. Kekurangan yang kedua, bisa komunikasi yang baik sama keluarga kalian. Kalau kalian gak bisa komunikasi yang baik, kalian gak bakal bisa stay lebih lama dari sebulan mungkin di keluarga itu, atau mungkin cuma seminggu bisa stay di situ, karena kalian bukan di Indonesia yang cuma kayak kalau ada masalah kalian cuma diem doang dan mereka peka. Enggak, orang Jerman tuh nggak peka. Orang Jerman tuh kalau misalnya kalian bilang iya, berarti mereka pikir ya kalian ya udah terima. Kalau kalian nggak suka, kalian bilang nggak suka. Kalau kalian diskusi, orang Jerman tuh suka banget sama diskusi. Jadi diskusi aja, tapi tolong diingat mereka tuh kerja juga, jadi diskusinya tolong kalau misalnya lagi weekendnya pas mereka santuy gitu, jadi enak diskusinya dengan kepala dingin itu. Karena banyak banget karena masalah komunikasi nggak bagus mereka harus pindah keluarga. Cuma balik lagi itu kan orang beda-beda ya, jadi ada juga au pair yang harus pindah keluarga. Kalau kalian merasa nggak cocok bisa pindah keluarga. Cuma aku sendiri, aku kasih saran buat kalian, makanya kalau misalnya mau cari keluarga itu harus benar-benar harus dipikirkan matang-matang, karena kalian bakal stay setahun di sini, kalian bakal satu atap, satu rumah, bakal komunikasi terus. Jadi kalau bisa janganlah pindah keluarga, nggak enak, susah, kayak
birokrasinya tuh ribet dan belum tentu kalian kalau pindah keluarga dapat keluarga lebih baik lagi, atau bisa juga lebih buruk kan. Kayak kalau bisa dapat keluarga yang bisa setahun, kenapa enggak gitu. Terus apa aja sih yang harus disiapin gitu untuk jadi au pair? Jelas seperti yang aku ceritain tadi, kalian butuh sertifikat A1 minimal dari Gute. Ada di Bandung, Jakarta, sama Surabaya. Terus tuh kalian butuh keluarga seperti yang aku ceritain tadi. Kalian bisa cari di aupairworld.com, aupair.com, atau di grup Facebook. Jadi kalian cek-cek aja. Kalian harus benar-benar mikirin ke depannya gimana kalian, karena most of the time orang Indonesia tuh kalau jadi au pair pasti mereka ambilnya setahun gitu. Jadi kalian harus mikir benar-benar kalian bakal tinggal sama orang asing setahun. Jadi kalian harus pas video call, pas chatan tuh harus benar-benar cari tahu apa kerjamu, apa yang dapat benefitnya apa aja. Enak nggak pas ngobrol sama mereka pas video call, nyambung nggak? Kalau nggak, mending cari yang lain. Karena jadi jangan karena satu keluarga udah iyain kalian terus kalian kayak oh ya udah ini aja daripada lama. Jangan. Gak apa-apa kalian nyari 6 bulan, nyari 3 bulan daripada kalian nyari cuma kayak seminggu atau sebulan. Terus ternyata pas nyampe Jerman nggak oke, terus harus pindah keluarga. Karena banyak banget pengalaman yang kayak cuma baru seminggu au pair di Jerman terus mereka mau nggak mau harus pindah keluarga karena nggak cocok. Jadi kalian harus pikir matang-matang. Terus selanjutnya kalian harus punya paspor yang valid. Ya, karena kalian pindah di sini, jadi seenggaknya minimal harus setahun lah. Kalian selanjutnya bisa perpanjang di KJRI Frankfurt juga. Terus kalian harus punya berkas yang disiapin sama calon family kalian, calon keluarga kalian itu kayak Vertrag atau kontrak, terus Einladung atau undangan untuk tinggal bersama mereka, dan terus ada Meldebescheinigung atau KK kalau di Indo. Jadi siapa aja yang tinggal di rumah mereka tuh udah jelas tertulis di situ. Terus yang keempat itu bukti kalau kalian udah terdaftar asuransi. Jadi biasanya mereka daftarin di Dr. Walter, itu asuransi ada yang khusus buat au pair. Udah. Mereka biasanya kirim ke Indo pakai DHL gitu. Jadi yang ekspres, jadi sehari 2 hari udah nyampe. Terus kalian fotokopi 2 kali, itu udah kalian simpan buat nanti kalian apply visa nasional. Dan selanjutnya kalian harus siapin berkas dari kalian sendiri. Yang pertama adalah CV. Jangan lupa ada foto kalian, motivation letter dalam bahasa Jerman, kenapa kalian mau au pair di sana, background kalian setelah au pair mau ngapain. Dan selanjutnya itu fotokopi yang dilegalisir dari sertifikat bahasa kalian. Kalian bisa legalisir di Gutenya langsung, itu sekitar 1 lembar, seingat aku 60.000 deh. Itu butuhnya 2. Terus yang keempat itu fotokopi paspor, 2 kali juga seingat aku. Yang kelima, jangan lupa pas foto. Pas fotonya biometris visa Schengen 3,5 cm kali 4,5 cm. Dan jangan lupa kalian harus bawa formulir untuk apply visa nasional. Itu bisa kalian temukan di website Embassy Jerman Jakarta, lalu kalian print out dan kalian isi. Itu kalian bawa pas kalian mau apply visa bersama berkas-berkas lainnya. Terus jangan lupa kalian harus bikin termin embassy, itu kalian bisa cek di websitenya langsung, dan kalian harus note kalau misalnya itu agak susah ngambil terminnya, jadi kalian harus benar-benar mantengin terus tiap hari. Kalau kalian udah dapet, nanti kalian cek email kalian dan itu di print out juga untuk satpam yang jaga di depan embassy untuk kasih lihat kalau kalian udah punya appointment di embassy itu. Udah, dan yang terakhir yang harus kalian siapkan adalah mental. Jadi mental untuk wawancara juga di embassy, karena kalian harus wawancara sama native di sana, orang Jermannya langsung seputar au pair. Terus kalian punya mental untuk stay di luar negeri, stay dengan orang lain, kayak gitu. Udah, yang setelah kalian udah dapat visa, biasanya kemarin sih aku dapat visa cuma seminggu, dan aku udah nyiapin semua tiket pesawat aku, udah packing barang, udah deh langsung cus ke Jerman. Jadi itu pengalaman aku au pair setahun di Jerman dan tips-tips dan requirement. Semoga kalian dapat info yang kalian butuhin, semoga kalian tertarik mungkin jadi au pair di Jerman. Dan jangan lupa subscribe, jangan lupa like video ini, jangan lupa bunyiin lonceng supaya kalian tahu kalau aku upload video selanjutnya. Kalau kalian punya pertanyaan atau punya ide untuk video aku selanjutnya, kalian bisa langsung DM aku di Instagram di sini atau di sini. Aku bakal senang banget kalau kalian bisa komen atau kasih saran, kasih kritik sama aku. Jadi makasih buat kalian yang udah nonton ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao.
and you